Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan Sekolah Sabat-Mu, kiranya Engkau memimpin kami supaya kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekolah Sabat kita pada Selasa 29 April 2025 berjudul Daniel 7. Mimpi di Daniel 2 pertama kali disampaikan kepada seorang Raja Babel. Sebaliknya, penglihatan Daniel 7 disampingkan kepada seorang Nabi Ibrani, seorang anggota umat perjanjian Allah. Daniel diperlihatkan subjek yang sama seperti Nebukadnezar, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Bukannya sebuah patung, dia melihat serangkaian bangsa muncul dari laut. Akibat dari angin yang menggerakkan air, bangsa-bangsa ini berada dalam keadaan perselisihan yang berlanjut, menyebabkan pergeseran kekuasaan yang terus-menerus di antara mereka. Ayat-ayat seperti Mazmur 65 ayat 6-9, Yesaya 17 ayat 12 dan 13, dan Yeremia 46 ayat 7 dan 8 menggunakan analogi banjir dan ombak untuk menggambarkan keributan di antara bangsa-bangsa. Perbedaannya, tanah perjanjian ada setidaknya untuk satu jangka waktu tertentu, sebagai satu pulau kedamaian dan keamanan di tengah lautan kerajaan bangsa-bangsa. Sebuah bangsa suci yang didirikan di atas dasar pemerintahan Tuhan yang kokoh, berlawanan dengan bangsa-bangsa yang kacau di sekitarnya. Bacalah Daniel 7 ayat 1-3. Di dalamnya, pada tahun pertama pemerintahan Belsazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapatkan penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ada banyak pergerakan dalam adegan ini. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari gambaran ini? Seperti binatang yang pertama muncul dari dalam laut, Daniel menyaksikan kekacauan peperangan bangsa-bangsa kafir dari rantai ketika tiba-tiba binatang buas mulai datang ke darat, ke wilayahnya. Masalah orang kafir kini telah menjadi masalah rakyatnya. Mereka telah memilih untuk hidup seperti orang kafir. Jadi sekarang mereka akan hidup dengan dan di bawah orang kafir. Dimulai dengan dominasi Babilonia. Umat perjanjian Tuhan tidak pernah lagi menikmati otonomi yang lengkap atau bertahan lama. Hilangnya otonomi bagi umat Allah saat ini akan tetap ada sampai akhir zaman. Ketika Kristus akhirnya dipulihkan ke tempatnya yang benar-benar sebagai Raja kita. Dalam perjanjian baru, umat Allah terus menderita di bawah kekaisaran Romawi. Dan kemudian di bawah penganiayaan tanduk kecil penerus Roma yang kafir. Meskipun secara historis, beberapa negara lebih baik daripada yang lain, dan beberapa era lebih damai daripada yang lain. Sebagian besar sejarah negara, bangsa, dan kerajaan hanya berpindah dari satu tragedi ke tragedi lainnya, dari satu penindas ke penindas lainnya. Dan seringkali ini semua dilakukan di bawah penguasa yang hanya mengklaim niat terbaik untuk rakyatnya sendiri. Betapa berbedanya dengan aturan yang Tuhan inginkan bagi umatnya. Andai saja mereka memilihnya, bagaimanakah Roma 3 ayat 10-19 membantu menjelaskan begitu banyak tentang dunia kita? Roma 3 ayat 10-16 isinya seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat
ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Bagaimanakah ayat 19 khususnya menunjukkan mengapa kita sangat membutuhkan Injil dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu supaya kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik ya Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Bapa. Juga pemirsa kami yang dalam mungkin pekerjaan, kesusahan, dan segala hal yang mereka lakukan supaya dapat dilakukan dengan baik dan firman ini dapat membimbing mereka supaya dapat melakukannya dengan baik dan tanpa masalah ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.